Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih Pak Ade, Mas Ya. Firno. Ya. Kita sudah diterima di sini. Pada prinsipnya kami dari LSN, Ya. sebuah lembaga sebenarnya lebih kepada pemberdayaan masyarakat desa sebenarnya. Sekitar ya kurang lebih 10 tahunan lah terakhir ini kami itu terus melakukan pemberdayaan masyarakat desa baik di Jawa maupun luar Jawa. Iya. Nah, nanti monggo Pak Kirno untuk memandu ya bagaimana proses kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang konteks budidaya, maka sebenarnya ada cara berpikir yang harus dibenahi. Itu dulu yang mengawali saya secara pribadi mengenal di dunia ikan. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini akan lebih afdol lagi nanti di lapangan dengan saya, tetapi untuk saat ini mungkin akan lebih baik kalau Pak Ratmanto ini menyampaikan pengalaman beliau tentang konteks budidaya, karena banyak sekali cara berpikir budidaya yang menurut saya secara pribadi masih kurang tepat, terutama konteks orang selalu menggunakan istilah budidaya ikan. Nah, itu yang menjadi salah satu titik mungkin yang perlu diperjelas dan dipertegas oleh beliau. Pada Pak Nono, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman kami, kebetulan kami sudah pensiunan yang menangani udang, bandeng, dan di rumah usaha budidaya ikan. Pada prinsipnya budidaya ikan itu endingnya yang penting itu malah justru budidaya air. Kenapa demikian? Karena air itu merupakan wadah, rumah, dan lingkungan ikan itu sendiri. Kalau lingkungan baik, wadahnya baik, airnya baik, insya Allah ikannya itu akan ikut baik. Yang selama ini kan banyak difokuskan pada ikannya. Ikannya kalau ikan dikasih makan baru sih belum tentu. Padahal yang penting di sini kunci pertama kalau saya ya budidaya air. Makanya kami menegaskan kayak pengelolaan lingkungan terutama air itu sangat penting. Yang pertama itu. Nah sekarang kan tiap daerah itu kan berbeda-beda airnya. Ya kita harus bisa mensikapi, ada yang daerahnya kayak besi, ada yang daerahnya kayak amonia, ada yang daerahnya itu airnya malah bagus, ya itu tidak nanti pertama kita studi airnya dulu. Itu intinya. Yang kedua juga kaitannya dengan kalau kita di pembibitan itu kita harus bisa memilih induk. Induk itu harus jelas. Makanya induknya kami memang dari dinas yang asal awalnya itu dari Sukabumi, yang dibesarkan di Cangkringan. Kami mendapatkan di sana 6 paket itu dalam artian 60 betina dan 30 jantan. Ya, itu kuncinya itu. Sekarang kan kebanyakan di masyarakat itu asal mendapat bibit. Tidak tahu itu asal usulnya dari mana. Nah, makanya dari kami, karena saya kebetulan ya mantan orang dinas, jadinya saya ya menerapkan itu. Kalau orang mungkin melihat loh kok lelenya itu lebih mahal. Kami tidak menjual asal lele, tapi nanti bisa dipraktekkan. Dan sudah ada beberapa, ya kami belum lama karena sudah pensiun 1 tahun lebih sedikit, kami sudah mendapatkan laporan ternyata lelenya tetap besar dibandingkan dengan yang lele yang lain. Ternyata juga kalau harganya tidak begitu selisih jauh lah. Dan kami konsepnya bibit dari sini, tinggal kontak person, insya Allah kami bimbing. Kalau ada permasalahan, kami bimbing dimanapun. Baik sekarang kan sudah ada banyak medsos, online atau mungkin fisik, kami siap. Intinya begitu. Gitu Mas Kirna. Jadi perlu juga ditekankan bahwa kalau tadi disampaikan tentang peran pentingnya akan indukan, itu gambaran sederhananya begini Mas Arif. Orang menikah saja ditanya bapaknya siapa, ibunya siapa. Artinya ada pertimbangan bobot bibit-bibitnya. Nah, itu juga sama dengan ikan. Ikan itu kalau indukannya jelas, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balai Litbang misalkan begitu, artinya sudah dicari yang terbaik. Tetapi memang banyak masyarakat kita yang menganggap kalau indukan berarti besar,
Ya. ukurannya. Hmm. Nah, yang menjadi masalah adalah tidak semua ikan besar itu Menjadi induk yang baik. menjadi induk yang baik Oke. Dan menurunkan benih yang Benih baik. dan Ya. menurunkan benih yang baik. Nah, itu yang penting Kalau ya. secara alamiah dia mampu bertelur, ya. Hmm. Tetapi ketika nanti dibudidayakan, maka keterjaminan akan benih yang bagus itu yang tidak bisa Dijamin, ya. dijamin. Oh iya. Itu iya. kenapa pentingnya induk. Nah, salah satu induk yang baik selain jelas, kan jelas dari mana pertanyaannya. Nah, maka di dalam pemerintahan kita itu induk-induk yang bagus yang sudah melalui penelitian biasanya dikeluarkan oleh lembaga instansi khusus dan itu dibuktikan dengan adanya sertifikasi. Oh. Surat keterangan asal induk atau Oke. SKAI. Ya. Salah satunya. Kalau yang dibuat oleh swasta biasanya ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Itu sebenarnya menjamin bahwa induk ini akan mengeluarkan benih yang baik. Oke. Benih yang baik ketika dia dibudidaya dengan baik, dia akan lebih optimal sehingga dampaknya dalam konteks usaha dia akan lebih menguntungkan. Oke. Tetapi kalau kita menawar, namanya orang kadang-kadang benih yang penting murah Nanti murah. atau mungkin asal benih. Nanti permasalahannya di lapangan bervariasi dari mulai kok tidak cepat besar atau kok ini Tidak tahan penyakit. tidak tahan penyakit. Ya, ya. Kemudian sudah makan pelet yang banyak tapi kok bentuknya buntet misalkan begitu ya, atau tidak memanjang. Ya, ya. Hal-hal seperti itu salah satunya dipengaruhi oleh kualitas indukan. Oh. Jadi dalam konteks budidaya ikan darat terutama, Ya. paling tidak tadi yang pertama adalah tentang masalah air, itu harus dipelajari. Ya. Tidak bisa kita mengcopy daerah lain dan kita terapkan sama Ya, persis Oke. Betul, karena betul. suhunya berbeda, karena pH air. kandungan di dalam airnya berbeda. Yang kedua itu adalah masalah benih. Benih nanti akan terkait dengan indukan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya pakan. Ya. Pakan ini juga perlu dipelajari. Karena kalau kita hanya asal makan, yang menjadi perlu dikhawatirkan adalah ketika budidaya tidak baik, maka dapat berakibat penularan penyakit dari ikan ke manusia. Makanya biasanya di dinas perikanan mereka mengeluarkan istilahnya CBIB, cara budidaya ikan yang baik, CPIB dan CPIB, cara pembenihan ikan. cara pembenian ikan yang baik. Jadi Artinya Budidaya. cara budidaya ikan yang baik sama cara pembenihan pembenihan, ikan. betul. Oke. Kemudian setelah benih tadi, yang ketiga itu adalah masalah manajemen. Kenapa? Kalau kita mengelola kolam jumlahnya 3 itu lebih gampang ketika kita misalkan ya hanya sekedar sambi saja, atau kita punya aktivitas lain, kolam cuma 3 itu masih bisa, lebih mudah dikelola. Tetapi ketika sudah jumlah kolamnya itu 100, 200, 300, maka tanpa pengelolaan yang baik itu akan menjadi masalah. Itu yang kita sebut sebagai manajemen kolam, bahwa di dalam kolam itu ada banyak yang harus dikelola dengan tepat. Salah satu contoh kesalahan umum ketika ada kolam misalkan 10, kemudian ada satu kolam yang ikannya sakit, sebagai pemilik biasanya panik ya Pak Dia. Iya. Jadi panik. Karena panik pasti ingin segera menangani. Ya. Mirip seperti dokter. Dokter ada pasien datang yaitu ditangani dulu. Ya. Tapi berbeda dengan budidaya ikan. Ikan kalau kita punya 10 kolam, ada satu kolam yang sakit, maka yang ditangani adalah 9 kolam dulu. Oh, oke. Jangan yang sakit dulu. Jangan sakit dulu ya. Dan rata-rata terbalik. Ini kita dapati di beberapa tempat rata-rata terbalik. Kenapa? Karena panik, karena takut. Ini segera harus ditangani. Oke. Betul ditangani, tetapi kita selalu sampaikan itu malah terakhir. Kenapa? Agar tidak terjadi penularan dari yang sakit ke 9 yang lain. Kalau kita buru-buru megang yang sakit, kita orangnya tidak aware, Steril, ya. tidak steril, kemudian kita ngasih makan kolam yang lain, Malah malah menyebar. menyebar. Oh, Nah, itu hal yang oke, sepele, iya, tapi itu iya. banyak terjadi di lapangan. Ya, itu kesalahan umum yang sering Kesalahan berulang umum. ya. Iya, betul. oke. Jadi paling tidak
gambarannya itu tadi Mas Arif, bahwa ketika kita ingin berbudidaya ikan, paling tidak dari mulai air, kemudian benih, kemudian pakan, dan kemudian manajemen kolam. Empat itu wajib. Empat ya. Jadi sahabat desa, jadi ada 4 tadi ya. Yang manajemen, kualitas air ya, budidaya air kalau istilahnya Pak Ade tadi. Lalu kemudian bibit bobotnya, benih tadi. Yang ketiga pakan, yang keempat manajemen kolam. Jadi ini ada 4 hal yang harus dipikirkan ya, yang dipahami oleh sahabat berdesa dimanapun terkait kalau Anda punya maksud atau keinginan untuk melakukan usaha di sektor perikanan ya, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun oleh badan usaha milik desa. Ini Pak De, menarik. Ya. Nah, kita coba bicara spesifik yang berkaitan dengan lele. Ya. Nah, kalau di desa itu kan selalu bicara 2 hal tadi. Yang pertama adalah manfaat, ya, benefitnya, ya dari lele. Yang kedua baru bicara profit. Ya. Nah, biasanya ini dilakukan oleh desa ketika dia bicara BUMDes, badan usaha milik desa, misalnya mau mengusahakan atau usaha di bidang perikanan tadi di lele. Nah, mungkin Pak De bisa menjelaskan dari pengalaman Pak De baik dari waktu di dinas maupun sekarang sudah purna tugas ya. Tapi kan masih tugas di sektor perikanan. Nah, supaya sahabat berdesa dimanapun bisa menerima melakukan giat soal usaha ikan tadi itu, khususnya lele dulu, kita bicara lele. Kira-kira menurut Pak De apa manfaat lalu kemudian profit yang akan dihasilkan oleh desa atau masyarakat yang akan melakukan usaha di sektor ikan lele ini? Monggo Pak De. Ya, terima kasih. Jadi kenapa lele? Pertama, yang jelas tidak terbatas pada kepemilikan lahan. Oke. Jadi ibaratnya di masyarakat kota pun ataupun desa yang lahannya itu banyak untuk perumahan, yang istilahnya tempatnya untuk budidaya terbatas, itu tetap jalan. Oke. Pakai bis beton jalan. Oke. Pakai kolam terpal jalan. Jalan. Nah, pakai drum jalan. Itu kenapa? Yang pertama itu aspek sosialnya. Ya. Kemudian kalau aspek kesehatannya, ya lele itu kan dibanding ikan-ikan yang lain, pertama relatif lebih murah. Lebih murah. Kemudian masa produksinya itu maksimal 3 bulan. Jadi kan yang lain 4 sampai 5 apalagi 1 tahun. Ada yang 1 tahun geramnya umpamanya, saya tidak membandingkan, tapi untuk lele ini 2 sampai 3 bulan sudah ready, siap dijual. Nah, cuman dari aspek benefitnya atau manfaatnya yang perlu kita pikirkan, memang kebanyakan kesalahan yang dialami oleh pemula terutama itu biasanya ikan itu disuruh minum. Maksudnya gimana Pak, disuruh minum? Disuruh minum itu artinya harusnya kalau lele itu contohnya pakannya itu setiap hari 3%, kalau udah ukuran agak besar 3% dari beban biomas yang ada di kolam itu, atau 5% yang ukuran kecil. Tapi biasanya asal ngasih pakan, di situ akan jatuh. Kenapa jatuh? Karena lele ini ada yang sebagian bisa makan, ada yang sebagian tidak bisa makan. Yang bisa makan ini pertumbuhannya akan lebih cepat, dia akan memangsa yang lebih kecil. Jadi itu yang perlu kita pahami untuk di masyarakat itu. Kita istilahnya kalau melihara lele itu pakan, jangan disepelekan, tadi Mas Keno bilang pakan. Jadi harus disiplin. Karena lele itu sifat kanibalnya tinggi, tapi itu bisa kelola asal kita pengelolaannya baik. Insya Allah tidak ada 10% mati sampai panen itu. Jadi kalau sisi keuntungannya, taruh aja untuk bak yang diameter 3 itu bak terpal yang modalnya itu 1,5 juta, itu bisa untuk 5 tahun. Itu kapasitasnya minimal 3 kuintal. 3 kuintal lele dengan menghabiskan pakan juga 3 kuintal. Ya, jadi itu dikurang bibit sama pakan pasti untung. Jadi anak saya yang pemula itu ternyata asal-asalan, tapi saya pakai SOP saya pasti untung, padahal di awalnya udah banyak yang mati. Jadi asal semuanya serius itu pasti menguntungkan. Ade, mungkin bisa bocorkan rahasia sedikit. Tadi ukurannya bibit 3 kuintal dengan pakan 3 kuintal. Ketika kemudian panen berapa rupiah kalau dirupiahkan? Biar nanti
memacu teman-teman. Oke, ya. Jadi kalau kita pakai harga sekarang itu per kilonya 17.000. 17.000. Itu oleh Di Jogja. di Jogja untuk pedagang. Pedagang. Eceran itu udah tembus 23, 24. Betul. Ya. Jadi sisanya keuntungan sama penyusutan. Tinggal kita mengalihkan. Kalau pakan itu satu sak itu sekitar 300. Kalau 3 kuintal berarti kan sekitar 10 sak. 10 sak berarti kan sekitar 3 juta. 3 juta. Itu aja pokoknya. Makan, ya. Terus bibitnya 3.000 kali 100 sambil yang 100 rupiah kan 300.000. Di situ dihitung, kemudian panennya 3 kuintal. Sama nanti berapa itu tuh bisa dihitung. Saya belum siap datanya. Iya. Tapi itu sebagai motivasi kuncinya tadi, kalau lele pakan nanti sama yang saya bilang tadi, sampaikan tadi air. Ya. Airnya jangan sampai kualitas menurun. Kalau kualitas menurun nanti dia akan stres. Kalau stres makannya berkurang, kemudian akan terhambat pertumbuhannya. Itu yang perlu diingat. Oke. Ya. Tambahan Mas Arif, Oke. dipersingkat lagi ya. Satu, kalau kita beli satu sak pakan 300.000 itu 30 kilo. Oke. Artinya per kilo berapa? 10.000. 10.000. Kalau kita jual ikan 17.000 per kilo, perbandingannya berapa? 1 kilogram pakan menghasilkan 17.000. Pakannya 10.000, ikannya 17.000, ada margin 7.000. Dipotong benih 100 rupiah. Sisanya berapa? 6.000. 6.900. Ditambah dan sebagainya, taruhlah dikasih 6.000. 6.000. Tinggal dikalikan. Ya, 6 kali 3 kuintal. Ya memang lumayan, anak saya itu Jadi populer itu sekali. sederhananya. Sederhananya. Oh, Jadi oke. kalau tinggal beli, cek harga pakan per kilo berapa. Toh kita belinya karena lebih murah. Iya, Tetapi kalaupun kita ngecer harga 1 kilogram pakan berapa, 1 kilogram ikan berapa, tinggal dibandingkan. Oke. Itu Jadi paling gampangnya. ada selisih ya. Ada selisih. Jadi teman-teman pemirsa, jadi itu gambaran kalau misalnya ini situasi corona gini, saya kira lele itu pilihan juga ya. Iya. Untuk melakukan usaha sampingan. Tadi Mas Kirno kemudian Pak Ade juga sudah menjelaskan bagaimana cara dan teknik budidaya lele tadi itu ya. Jadi Mas Kirno bahkan secara rumus sangat sederhana memberikan gambaran soal selisih atau keuntungan ya dari kita melakukan usaha lele tadi. Sangat mudah ya. Harga pakan tadi 10.000, harga jual lele kalau kita jual lempar di pasar kan 17. Kalau kita bisa end user kan misalnya ke langsung user itu 22.000. Jadi ada selisih margin yang cukup besar. Jadi ini sangat potensial. Nah, apa tantangannya nih, Mas Kirno, Pak Ade? Jadi begini, tantangan yang selama ini kita alami. Jadi ini memang saya banyak masukan, terutama untuk mempertahankan harga. Itu kalau bisa paling bagus itu dibuat kawasan. Kenapa kawasan? Karena nanti ada kesepakatan kelompok. Jualnya nanti pokoknya kelompok jualnya sekian. Ya sekarang ya maaf, kalau istilahnya tengkulak itu yang mempermainkan harga. Dan apalagi maaf ada bantuan itu. Biasanya di luar harganya 17 dia beli 12. Petaninya bilang rugi. Pedagangnya juga rugi apaan, orang itu cuma bantuan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, masalah bantuan ini dan dampaknya luar biasa. Makanya yang penting itu dari kalau nanti ada kawasan itu fungsinya kelompok dan ditaati itu akan kuat. Nah, kuncinya di situ. Sampai nanti udah kelompok itu termasuk nanti kendalanya juga gini. Jadi masalah bibit tadi yang sampaikan Mas Kirno. Bibit itu kadang kita tidak tahu asal usulnya tadi. Ada bibitnya, saya pernah itu bibit kecil-kecil kan harganya 100. Nah, ada yang jual bibit lebih besar harganya cuma 50 rupiah. Bayangkan, itu kan hancur. Tapi saya ngomong, tunggu 1 bulan. Ternyata setelah 1 bulan bibit yang kecil-kecil itu udah menyalip istilahnya pertumbuhan yang besar itu. Sehingga kan tahu. Jadi pentingnya asal usul bibit di situ. Jadi jangan asal bibit. Makanya harus jelas tadi.
Oke. bibitnya dari mana, sejarahnya seperti apa, Hmm. itu penting. Soalnya nanti kendala yang umum itu dapat bibit murah, apalagi yang dari luar daerah, tapi kita belum tahu kualitasnya. Oke. Itu yang jadi kendala paling banyak di situ, asal bibit. Wah, di sana orang biasanya cari yang murah, padahal murah itu tidak jaminan. Oke. Gitu. Ini terakhir Mas Giro, Ya. ya ini soal lele tadi. Karena Mas Giro ini kan jago hitung-hitungannya. Iya. Mas Giro, bagi mereka yang masyarakat pemula, yang hari ini kan kebanyakan stay at home, tinggal di rumah karena corona, ya, tetapi pengen roda ekonominya terus berputar, ya, apalagi di desa. Kira-kira untuk pemula butuh modal berapa kira-kira sebagai startup ini ya, untuk melakukan usaha lele ini? Kalau untuk lele sekitar 1.000 ekor ya, Ya, 1.000 1.000 ekor ekor. dengan fasilitas kolam. Nanti kolam kita bisa lihat di lapangan di seperti lapangan, apa. Itu paling tidak nggak sampai 2 Nggak sampai 2 juta. Nggak sampai 2 juta. Oke. Nggak sampai. Nggak sampai 2 Nggak sampai 2 juta. juta. Iya. Karena kalau untuk detailnya akan tergantung tiap wilayah, tetapi untuk di sini Hmm. nggak sampai itu, sudah mulai dari kolam, bibit dan pakan. Jadi 2 juta itu kolam, Sama bibit pakan bibit awal. sama pakan awal ya. Awal, pakan Oke. awal ya. Ya. Kalau dihitung misalnya selama 3 bulan penambahan untuk pakannya butuh berapa? Per 1.000-nya berarti sekuintal. Iya. 1 kuintal ya. 1 Pakan kuintal berapa rupiah? 300.000. 300 ribu ya. Ya 1 kuintal bukan, maaf, 100.000. 100 ribu ya. 100.000 ya. Ya, jadi penambahan ya. Jadi buat teman-teman sahabat berdesa, Anda katakanlah paling pahitnya siapkan modal 3 juta, lalu kemudian untuk usaha ternak lele ini tadi ya, dengan sistem bak terpal ya, bak terpal. Nanti kita akan ke lapangan, jadi modal 3 juta, 3 bulan Anda sudah panen, tinggal hitung nanti ya selisih. Di Jawa aja 17.000 ya. Iya. Luar Jawa itu kan sudah lebih dari 2 digit ya angka harga jual beli lelenya. Nah, ini menarik, saya kira nanti pasca diskusi ini kita akan ke lokasi. Saya kira itu Pak De. Terima kasih Mas Giro. Nanti izin kita mau cek kolam lelenya di Subang. Oke, terima kasih. Salam berdesa Pak De. Salam berdesa.